Shalom Aleichem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membalas yaitu pertanyaan Bapak Haji Barus, Pak Haji Barus di Makassar ya. Pak Haji Barus di Makassar ini mengikuti tayangan YouTube kami, bagaimana kami membaptis, membaptis sampai hari ini itu sudah 162 non-Kristen, 162 orang KTP non-Kristen saya baptis. Ya, lalu Pak Haji Barus ini udah gini dah judulnya ya, bikin non Kristen ambyar ya, saya lebih baik nyebut begitu, bikin non Kristen ambyar. Saudara tahu ambyar? Ambyar itu artinya berantakan gitu ya, sesuatu yang pecah berantakan itu disebut ambyar. Saudara-saudara, Pak Haji Barus dari Makassar ini mengikuti ya. Saya itu kalau sampai hari ini, sampai saya membuat tayangan ini, saya sudah membaptis 536 orang ya, 536 orang sudah saya baptis. Dari 536 ini ada 162 orang non-Kristen. Betul-betul KTP-nya masih non-Kristen. Ya. Saya mau bercerita ya Pak Haji Barus ya. Saya tidak pernah menginjil ke mereka secara langsung, enggak pernah. Jadi, saya hanya menyampaikan tayangan YouTube seperti ini, bebas mereka punya hak bebas, mau dengerin mau nggak dengerin itu bebas ya toh. Dan mereka akhirnya apa? Akhirnya minta dibaptis. Jadi mereka murtad itu bukan karena diinjili seperti pakai brosur terus dari door to door, enggak, sama sekali saya tidak pernah kenal dengan mereka-mereka yang saya baptis yang dari non Kristen. Jumlahnya sampai hari ini 162 orang. Dan masih banyak di luar sana, yaitu baik itu dari Kristen, yaitu Kristen tentu saja, Kristen bukan Allah Esa ya, dari Protestan, dari Katolik, dari itu dan sebagainya, dan dari non-Kris yang minta dibaptis. Ya, biasanya mereka tidak minta dibaptis di lokasi dia. Jadi misalnya saya mengibaratkan sini, kalau dia tinggal di Jakarta Selatan, biasanya dia ikut baptisan ketika ada baptisan di Jakarta Utara. Jadi nggak ketahuan ya. Dan KTP mereka masih non-Kristen, itu keputusan mereka sendiri. Saya tidak pernah kenal dengan mereka, saya tidak pernah bersentuhan dengan mereka, apalagi terus secara langsung gitu, enggak. Jadi saya betul-betul melakukan ini hanya karena tayangan lewat media sosial. Mereka berhak mau dengerin kayak mau nggak dengerin, itu hak beliau semua. Lalu kalau dia memutuskan untuk dibaptis, yaitu hak mereka juga ya. Padahal saya dibilang pendeta gila. Pendeta gila bisa membaptis 536 orang selama 2 tahun lebih 1 bulan, lebih 2 bulan. Ya, baru 26 bulan membaptis 536 orang. 162 orang diantaranya dari non-Kristen. Itu pendeta gila. Ya. Apalagi kalau nggak gila. Apalagi kalau nggak gila ya. Pendeta gila aja bisa. Ya, ini bercanda aja ya. Oke. Saya mau buka-bukaan aja. Mengapa mereka dari non-Kristen itu kok mau sih dibaptis? Dan mengapa mereka mengambil keputusan dibaptis? Ada 2 hal besar. Mereka selalu nanya ini. Ya, satu tentang Isa Al-Masih. Yang kedua tentang Nabi. Gitu. Isa Al-Masih itu siapa, Pak? Saya selalu menjawab, Isa Al-Masih adalah Allah
di dalam Alkitab bahasa Arab. Ingat ya, saya selalu menjawab begitu. Saya tidak pernah mencomot-comot dari kitab lain selain Alkitab. Kali ini ketika dia nanya Isa Al-Masih, saya harus memakai Alkitab bahasa Arab. Lalu saya kasih contoh misalnya di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Di dalam syahadat orang Kristen Arab, la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah wa rabbani Isa Al-Masih. Loh, Pak Pendeta Hendy kok ngerti itu artinya apa? Artinya tiada sesembahan lain atau ilah lain selain Allah yang Echad, Allahu Ahad, yaitu Rabb, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu Tuhan dan itu Allah. Ya, pertama harus itu dulu yang dia tanya. Memang itu yang selalu jadi ganjil. Wah, Pak, Isa Al-Masih berarti Allah, Pak. Betul. Terus gimana dengan nabi? Mereka selalu nanya nabi. Setidak-tidaknya yang sering disebut adalah 3 nama. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim. Apakah Musa nabi, Pak? Oh, jelas nabi. Apakah Daud nabi? Ya, nabi. Apakah Ibrahim nabi? Ya, nabi. Tetapi Ibrahim tidak menulis kitab, Daud sih menulis, Musa menulis, ya. Lalu mereka masuk surga enggak, Pak? Nah, ini pertanyaan mereka selalu itu. Oh iya, dia masuk surga. Kok masuk surga? Sebab dia menyembah Yesus yang Isa Al-Masih itu. Mereka kaget. Loh, Isa Al-Masih kan belum lahir. Betul, makanya mereka menyembah Tuhan huruf besar semua. Tuhan huruf besar semua tak lain dan tak bukan nantinya juru selamat, nantinya adalah penebus. Lalu saya jelaskan di dalam Yesaya 43 ayat 10 dan 11, Yesaya 44 ayat 6, bahwa Isa Al-Masih itu adalah yang disembah juga oleh Musa. Mereka bisa ngerti. Padahal kan Isa belum lahir waktu itu. Betul, makanya nyembahnya Tuhan. Dan semua masuk surga. Dan selalu ini yang saya katakan, mereka tidak butuh didoain oleh orang Kristen. Ini nabi beneran selamat masuk surga. Nggak butuh doa dari umatnya. Mereka kalau sudah mendapat jawaban seperti ini udah langsung tertempelak itu. Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub itu mewakili tokoh gitu. Dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah. Jadi semua nabi-nabi zaman dulu masuk surga. Ketika 2 hal ini dijelaskan, oh ternyata Isa itu Allah, yang Allah itu ya betul. Ternyata Musa, Daud, Ibrahim itu masuk surga semua, betul. Dan nggak butuh didoain oleh umatnya, betul. Nah, ini lalu menempelak dia. Udah, ini benar berarti. Ya, mereka selalu nanya ini saja. Pokoknya yang dia tanya itu aja ya. Ketika kita bisa menjelaskan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah yang benar itu, ya, Yesus Kristus itu, cuman dalam bahasa Arab. Dan Anda boleh cek Alkitab bahasa Arab ya, Yesus itu ya Isa Al-Masih. Ya begitu ya. Jadi ketika itu terus dia tobat dengan sendirinya minta dibaptis. Nah, tentu saja setelah minta dibaptis ada yang ikut sekolah Alkitab ya, tapi KTP mereka masih tetap KTP lama. Terus dia selalu nanya, gimana Pak nanti kami ini? Ya itu hak Anda. Anda mau di rumah mau bagaimana ya silahkan ya toh. Tetap tidak merubah atribut silahkan ya. Tapi hati kami sudah, yaitu urusan mereka ya toh, itu hak mereka. Tugas kami adalah menjelaskan tentang keimanan demi keselamatan gitu. Demi keselamatan, bahwa selamat itu mesti begini, mesti beriman pada Yesus Kristus Isa Al-Masih, Allah yang benar itu. Ya biasanya begini, terus baptisan. Nah, nanti ya dia sering lihat di tayangan YouTube kami ya. Dan beberapa dari mereka ada yang sudah lulus loh. Ada yang sudah lulus ya. Sudah lulus sekolah Alkitab loh. Dan dia terus memberitakan ya toh. Tapi yaitu dengan cara mereka ya toh. Dengan cara mereka mungkin tidak atributnya juga tetap dan lain sebagainya, kita nggak tahu soal itu ya. Tetapi yang jelas mereka masih sering komunikasi dengan kami itu ya. Baik, itu pendeta gila itu. Pendeta gila bisa nobatin seperti ini hanya lewat tayangan media sosial. Kenapa bisa? Karena penjelasannya Alkitabiah. Gitu. Tidak pakai tafsir ya. Mereka juga bisa ngecek gitu. Mereka kan ngerti juga Alkitab Android gitu. Dicek bener semua gitu. Itu pendeta gila. Apalagi kalau waras. Pendeta gila aja bisa nobatin ya. Ya.
pendeta gila bikin non Kristen ambyar gitu. Ini fakta, di luar sana banyak yang pengen dibaptis gitu. Gitu ya Pak Haji Barus, saya sama sekali tidak pernah gitu, bersentuhan secara door to door, WA-WA-an langsung, nggak pernah saya Pak. Tapi saya melakukan lewat tayangan seperti ini. Tayangan YouTube kami sudah mencapai 1.700 lebih ya. Ya, 1.700 lebih tayangan YouTube. Anda mau tanya apa saja silahkan, ada. Kami ada buku yang menjawab pertanyaan mereka semua gitu. Ya. Dan yang ikut sekolah juga banyak gitu. Orang non Kristen ikut sekolah Alkitab ya. Ya itu. Orang tuh kalau sudah itu semangat Saudara ya. Semangat banget dia. Jangan sampai kalah ya para orang-orang Kristen ya. Demi keselamatan loh ya. Semua yang dari non-Kristen ini semua sudah dibaptis dengan benar. Nama dia tercatat di dalam kitab kehidupan. Soal KTP sih nggak masalah, soal KTP. Ya, biasanya kalau laki-laki itu bisa dengan cepat merubah atribut ya. Tapi kalau yang perempuan ya lama-lama juga bisa juga kok. Dia juga bilang aku bisa kok Pak, akhirnya gitu ya, merubah atribut ya. Oke, di antara yang dibaptis ada yang balik lagi nggak Pak? Ada. Ya wanita kalau kesengsem sama laki-laki, kebetulan laki-lakinya bukan Kristen ya gitulah. Demikian pula laki-laki juga ya, laki-laki dapat si eneng gitu. Ah kapan lagi, mumpung ada yang mau. Apa Yesus-Yesusan, murtad-murtad aja, akhirnya pada murtad. Nggak banyak sih yang murtad ya toh. Yang kembali lagi ke Tritunggal ada nggak Pak? Ada yang Tritunggal. Ya itu hak mereka kok. Kita nggak bisa ngelarang ya, cuman kita ngasih tahu. Ini demi kemurahan Allah binasa kamu gitu. Dia sudah mendapat penjelasan yang benar. Jangan kalah dengan non Kristen ya. Non Kristen itu kalau non Kristen ya cuman ada satu ya, ada satu yang akhirnya balik lagi itu gara-gara kesengsem sama juragan singkongnya juragan singkong. Ya ada satu tuh yang wanita non Kristen dibaptis balik lagi. Oh ada dua ya. Kalau yang murtad ke Tritunggal mungkin ada 3, 4, 5 begitu balik lagi ya. Yang setengah murtad ada banyak ini ragu-ragu gitu ya. Ada ya. Ya ragu-ragu. Ya ragu-ragu mudah-mudahan sih balik selamat ya. Jangan sampai masih ragu-ragu terus meninggal kan kasihan ya loh. Dalam keadaan ragu-ragu kan Yesus bilang dimuntahkan Allah, Wahyu 3:16 tuh. Begitu Pak Haji Barus yang saya lakukan, dan saya tidak pernah bersentuhan dengan mereka, saya tidak pernah kenal dengan mereka, ya toh. Tidak pernah kenal sama sekali ya. Sudah banyak yang bersaksi seperti itu ya. Tapi biasanya kalau yang dari non Kristen mereka nggak mau bersaksi, nggak usah keluar katanya. Masuk kami keluar nggak perlu ya. Begitu penjelasan yang dari kami Pak Haji Barus di Makassar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan lu kok keimanan kita tidak sama ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BBS. Pendeta gila bisa bikin tobat 162 orang non Kristen. Masih tambah lagi di luar sana. Itu pendeta gila. Apalagi kalau waras gitu ya.